Apa kabar teman-teman? Semoga teman beserta keluarga sehat selalu dan dijauhkan dari COVID-19 ini. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, mari kita intro dulu. Film ini bercerita tentang seorang janda cantik yang rela melakukan apa saja untuk melunasi hutang suaminya. Waduh, parah banget nih mantan suaminya. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai alur filmnya. Film bermula di mana saat Francisca sedang tertidur, ia tiba-tiba ditelepon dari kepolisian bahwa suaminya meninggal dunia karena mengalami kecelakaan. Karena kejadian tersebut, sekarang Francisca jadi janda beranak satu. Melihat dari wajah dan bodi si janda ini sih, Mimin sudah berasumsi bahwa akan banyak pria sakna akan menggodanya. Scene berlanjut pada pemakaman suaminya, di mana terlihat ada pria tua yang memperhatikan belahan gunung milik Francisca. Kacau banget bapak-bapak ini. Orang masih berduka, otaknya langsung traveling. Francisca dikenal sebagai salah satu orang kaya di kota ini. Tetapi sejak sang suami meninggal, ekonomi kehidupannya mulai menurun. Suatu ketika ia menemui seorang pengacara yang bernama Cesar, untuk menanyakan warisan suaminya, akan tetapi apa yang disampaikan pengacara tersebut tak sesuai harapannya. Suami Francisca malah memiliki hutang yang nilainya miliaran, disebabkan bisnis yang ia jalankan mengalami kerugian besar. Apes banget hidup Francisca. Sudah janda suaminya malah meninggalkan hutang. Setelah sampai di rumahnya, Francisca memberitahukan pembantunya yang bernama Rosaria bahwa ia sudah tidak memiliki banyak uang lagi untuk membayar gajinya. Karena Rosaria yang sudah lama dan nyaman dengan keluarga ini, ia memutuskan untuk tetap tinggal walaupun tanpa bayaran lagi. Keesokan harinya, Francisca pergi menemui temannya yang bernama Christina di sebuah butik. Christina ini adalah manajer di butik tersebut. Maksud kedatangan Francisca untuk mendapatkan pekerjaan di tempat itu. Dengan kekuatan orang dalam, Francisca pun langsung diterima kerja. Karyawan butik lainnya terheran-heran melihat Francisca karena sebelumnya Francisca adalah pelanggan royal di butik ini. Tak lama, saat Francisca mulai bekerja datang dua orang wanita yang bernama Serena dan Carla. Wanita tersebut teman kaya raya Francisca. Dua wanita itu pun heran melihat Francisca. Setelah mereka mengobrol, Francisca pun melayani temannya ini seperti pelanggan lainnya. Selanjutnya, di butik tersebut datang seorang pria yang bernama Guido. Ia adalah pemilik butik ini. Guido mendatangi Francisca dan mereka saling menyapa. Hal yang tak terduga pun terjadi, tiba-tiba tangan pria hidung belang ini langsung menyentuh goa yang sudah lama nganggur milik Francisca. Sontak saja Francisca langsung menampar Guido. Untungnya Christina datang menghentikan bosnya. Di saat itu juga Francisca mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sungguh sangat malang hidup Francisca, baru saja kerja sudah dapat pelecehan dari si bos tua bangka ini. Keesokan harinya, Francisca kembali menemui Cesar, teman pengacaranya. Ia menjual kapal yacht miliknya. Di sini niat buruk Cesar sudah mulai terlihat. Karena ia tahu Francisca sangat butuh uang, ia pun membeli kapal tersebut dengan harga murah dengan alasan kapal tersebut sudah tua dan butuh banyak perbaikan. Keesokan hari, Serena dan Carla mengunjungi rumah Francisca. Setelah masuk di rumah Francisca, mereka terkejut melihat beberapa perabotan milik Francisca sedang diangkut. Ternyata Francisca juga menjual beberapa barang di rumahnya. Tidak hanya itu, Francisca juga berencana melelang perhiasan dan beberapa gaun miliknya. Mendengar hal itu, Serena dan Carla menawarkan diri untuk membantu acara pelelangan tersebut. Pada saat acara pelelangan itu, ada seorang pengunjung yang sangat tertarik dengan gaun yang dikenakan Francisca. Dengan nekatnya Francisca pun melepas pakaiannya dan mengenakan langsung kepada pengunjung itu. Sehingga bodi bahenol si janda ini terlihat dengan jelas. Setelah itu Francisca meninggalkan acara tersebut. Ia percaya dengan kedua temannya yang menghandle acara itu. Keesokan harinya, ada pejabat tinggi yang bernama Enrico mengajak Francisca makan malam. Padahal pria bandot ini sudah memiliki istri dan anak, tapi masih saja cari cewek lain. Buaya darat juga si Enrico ini. Besok malamnya lagi, Francisca diajak duda komandan militer yang kelihatannya saja kaya raya. Padahal semua perhiasan miliknya palsu. Francisca tidak bisa ditipu. Ia tahu bahwa perhiasan tersebut palsu. Tak sengaja Francisca melihat sesuatu di balik foto di rumah komandan ini. Ia pun diam-diam memeriksanya dan ternyata di balik foto tersebut adalah gigi palsu milik komandan. Giginya aja palsu, apalagi perhiasannya. Setelah balik dari rumah komandan, Francisca menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya. Tak lama suami Carla yang bernama Sandro masuk. Ia memanggil Carla untuk meminta bantuan. Setelah Carla keluar, Francisca tak sengaja melihat isi lemari Carla.
Pandangannya tertuju pada sebuah mantel bulu yang tak asing bagi dia. Francisca pun langsung menanyakan hal tersebut kepada Serena. Serena yang sedang mabuk langsung berkata jujur. Ia mengatakan bahwa mantel milik Francisca itu diambil diam-diam pada saat acara pelelangan. Mendengar hal tersebut Francisca sangat kecewa dengan perlakuan Carla. Di saat temannya sedang kesusahan Carla ini malah mengambil kesempatan. Kemudian Francisca memanggil Carlo suami Carla, untuk datang ke rumahnya. Setelah Sandro datang, Francisca mengajaknya bercocok tanam. Malam ini Sandro seperti dapat jackpot kakek merah Maxbet. Di saat banyak pria lain yang coba menggoda Francisca tapi tak satu pun berhasil, keberuntungan pun datang pada si pria ini. Ternyata Francisca ingin memanfaatkan si Sandro, ia meminta Sandro untuk membawa mantel bulu punya istrinya. Tetapi Sandro menolaknya, karena ia takut hubungan keluarganya akan berantakan. Mimin heran melihat si Sandro ini, katanya menjaga baik hubungan keluarganya. Tapi masih saja sosis liarnya dia tancepin di donat milik Francisca. Tak habis akal, Francisca mengancam Sandro akan melaporkan kejadian malam ini kepada Carla. Jika ia tak mau menuruti permintaannya, keesokan harinya, terlihat Serena dan Francisca sedang mengobrol. Tak lama, paket mantel bulu milik Francisca datang. Melihat hal itu, Serena heran. Ia berkata, "Itu kan mantel bulu milik Carla." Tanpa berkata apa-apa, Francisca langsung pergi ke toko kolektor mantel bulu hewan. Ia menjual mantel tersebut yang harganya lumayan mahal. Uangnya ia gunakan untuk membayar semua tagihannya dan sisanya ia pakai untuk membeli mobil bekas. Keesokan harinya, Carla datang ke rumahnya. Ia meminta kepada Francisca untuk mengembalikan mantel tersebut. Dengan nada santai, Francisca berkata, mantel bulu itu sudah ia jual. Hal tersebut wajar ia lakukan karena mantel bulu hewan itu memang milik Francisca yang diambil secara diam-diam oleh Carla. Carla yang sedang emosi itu, tiba-tiba mengatakan kebenaran tentang mendiang suami Francisca, bahwa, selama ini sebelum meninggal, suami Francisca sudah lama berselingkuh dengan Camilla. Setelah Carla pulang, Francisca langsung menemui Camilla. Akhirnya terbongkar semua rahasia mendiang suaminya. Ternyata ia dan Camilla sudah berselingkuh sejak 3 tahun yang lalu. Camilla juga mengatakan bahwa, di malam kecelakaan itu, ternyata si suami baru pulang setelah bercocok tanam ria dengan Camilla. Francisca yang mengetahui hal tersebut langsung pergi dari rumah Camilla. Ia balik ke rumahnya untuk membuang semua foto milik suaminya termasuk cincin kawin mereka. Esok harinya lagi, Francisca menemui Caesar. Ia meminta bantuan untuk rencana Francisca selanjutnya. Karena barang-barang berharga miliknya sudah habis. Dengan bermodalkan wajah cantik dan lapis legit di antara kedua pahanya, Francisca berencana membuat undian yang berhadiah dirinya sendiri. Pemenang undian akan memiliki Francisca selama 4 tahun, dan rela melakukan apa saja. Apa saja, enak banget nih, bagi pria si pemenang undian. Persyaratan pengikut undian hanya maksimal 20 orang dan biaya pendaftarannya sebesar 1 miliar rupiah, yang ditransfer langsung ke rekening Francisca. Setelah berpisah, Caesar langsung mengumpulkan beberapa daftar para konglomerat, sedangkan Francisca yang sedang terhimpit masalah ekonomi ini, sudah pasrah dengan perkataan orang-orang di sekitarnya nanti. Mengingat hal tersebut ia lakukan untuk masa depan putri kesayangannya. Pada malam hari setelah selesai berdandan, Francisca dan Caesar pergi ke acara para miliarder, tempat paling bagus untuk menginformasikan rencana undian tersebut. Tanpa berlama-lama, informasi tentang undian itu dengan sangat cepat beredar ke para miliarder. Beberapa pria termasuk pejabat tinggi tadi, bahkan ada juga seorang wanita yang ikut mendaftar. Anjay cuk lesbong. Namun ada beberapa juga yang mau berkenalan dengan Francisca terlebih dahulu. Parahnya lagi, ada juga yang mau melihat seluruh badan milik Francisca. Caesar mengurus semua pendaftaran dan kontraknya. Karena si Caesar ini memiliki pedoman hidup, dikit-dikit uang. Ia pun mengambil kesempatan. Jadi ia menyampaikan kepada semua peserta, bahwa pemenang undian nanti akan dikenakan biaya tambahan. Padahal sebelumnya Francisca berjanji akan memberikan persenan kepada Caesar. Keesokan harinya, terlihat Francisca sedang mengobrol dengan mertuanya. Mertua perempuannya marah karena mengetahui rencana Francisca, dan meminta anak Francisca tinggal bersama dirinya. Tapi Francisca menolaknya karena sejak suaminya meninggal, si mertua tidak pernah mengurus dan membantu cucunya. Francisca pun langsung meninggalkan rumah mertuanya. Pada saat di sekolah, Serena mendatangi Francisca. Ia marah kepada Francisca, karena suami Serena yang bernama Gustavo, ternyata juga ikut dalam acara undian tersebut. Serena takut rumah tangganya akan hancur jika suaminya nanti yang memenangkan undian itu. Francisca yang hendak memberikan pengertian kepada Serena, tapi tidak bisa,
karena Serena langsung pergi meninggalkan Francisca. Mengetahui hal tersebut, Francisca langsung pergi ke kantor Gustavo. Ia meminta Gustavo mengundurkan diri dari acara undian tersebut, tetapi Gustavo menolaknya. Dasar si Gustavo sudah punya istri tapi masih saja gatel. Dengan kejadian tersebut, Francisca sedih, karena hubungannya dengan sahabatnya Serena akan hancur. Pada malam hari, setelah selesai berdandan, Francisca menghadiri pesta konglomerat itu lagi. Terlihat Camila datang menghampiri Francisca. Tak disangka ternyata Camila mantan selingkuhan suami Francisca juga ikut daftar acara undian. Lesbong. Setelah balik dari pesta, Francisca menemui Caesar. Ia meminta Caesar untuk membatalkan acara undian itu. Ia khawatir jika pemenangnya nanti jatuh kepada orang yang salah. Tapi Caesar menolak permintaannya. Caesar kembali mengingatkan Francisca tentang tujuan undian itu, demi masa depan putri kesayangannya. Setelah itu, Caesar yang sebenarnya dari dulu sakne sama janda cantik Bohai Bahenol ini mencoba merayu Francisca. Ia mencoba menenangkan Francisca, mengatakan bahwa ia juga ikut mendaftar di acara undian itu. Setelah berhasil merayu Francisca dan ingin mencium Francisca, tiba-tiba ada seorang cewek menegurnya. Francisca pun langsung pergi. Apes banget nih Caesar, umpan sudah tergigit. Cewek PSK itu datang menggagalkan rencananya. Keesokan harinya pada saat Francisca ingin mengantar anaknya ke sekolah, tak sengaja Francisca menabrak seorang pria. Ia langsung turun dari mobilnya, menolong pria itu. Namun karena melihat wajah cantik Francisca, pria ini modus pingsan. Akhirnya Francisca merawatnya dan meminta Rosaria untuk mengantar anaknya ke sekolah. Pria ini bernama Antonio. Antonio yang sakne dengan kecantikan Francisca ini mencoba merayu Francisca dan meminta Francisca mengobatinya dengan cara aneh. Tahu nggak teman-teman dengan cara apa? Dengan cara meminta Francisca memperlihatkan donat glaspingnya. Anjay, akhirnya Francisca menurutinya. Mungkin pada saat itu Francisca berpikir, ya sudahlah, hanya dilihat tidak dipegang. Dasar modus si buaya darat. Tak lama Rosario balik ke rumah. Di saat itu Francisca dan Antonio sudah keluar rumah. Tak sengaja Rosaria menemukan bungkusan donat milik Francisca. Francisca dan Antonio berjalan-jalan ke pantai. Francisca merasa sangat senang melihat sifat Antonio yang lucu dan nyambung diajak ngobrol. Akhirnya Francisca mengenal sosok pria yang bisa menghiburnya dikala ia sedang banyak tertimpa masalah. Pada suatu malam Francisca sedang makan malam bersama Enrico. Mendadak Antonio juga datang. Tak lama, Antonio bergabung di meja mereka dan coba mengacaukan makan malam mereka. Antonio juga mengaku bahwa ia adalah pacar Francisca. Enrico yang tak terima dengan sikap Antonio membawa Antonio keluar restoran. Di luar restoran ia dihajar dengan anak buah Enrico. Antonio nekat melakukan hal ini karena ia sangat tergila-gila dengan Francisca. Setelah Francisca keluar ia menemukan Antonio yang jatuh pingsan. Setelah sadar, Antonio mengantar Francisca pulang. Setelah tiba di rumah Francisca, Francisca meminta Antonio melupakan dirinya tetapi Antonio menolaknya karena sebenarnya ia juga sudah nyaman bersama Francisca. Sebenarnya Francisca juga mulai cinta kepada Antonio, tetapi ia mengingat rencananya dengan Caesar yang sudah tidak bisa lagi dibatalkan. Tiba-tiba, Antonio pun memaksa masuk. Tanpa sepatah kata, Antonio langsung mencium Francisca dan akhirnya, sosis Antonio pun ditancapkan di lubang donat glasping milik Francisca. Keesokan harinya, Francisca dan Caesar pergi menemui peserta terakhir undian. Setelah sampai di sana, pria itu meminta agar Francisca memakai baju pengantin milik mendiang istrinya. Karena kecantikan Francisca, apapun yang ia kenakan pasti akan membuatnya terlihat sangat cantik. Pria itu pun setuju. Saat perjalanan pulang dari rumah peserta terakhir, Caesar menginformasikan bahwa acara undian tersebut akan dimulai 3 hari lagi. Francisca mulai khawatir mengingat hubungannya dengan Anthony sudah semakin dekat, apalagi kejadian bercocok tanam kemarin. Setelah Francisca sampai di rumah ia melihat Antonio sedang bermain bersama putrinya. Francisca langsung mengajak Antonio masuk kamar dan mereka pun bercocok tanam lagi. Sampai berkeringat, beruntung banget nih Antonio. Lagi-lagi nyobain donat glasping seharga 1 miliar. Keesokan pagi, pada saat Francisca mau balik ke rumahnya, tiba-tiba Antonio mengakui bahwa semua ia lakukan karena sebelumnya ia sudah tahu rencana Francisca mengenai undian tersebut. Ia ingin memanfaatkan Francisca karena tergiur dengan uang hasil undian itu. Mendengar hal itu, Francisca sangat marah dan kecewa kepada Anthony.
Francisca lalu meninggalkannya. Scene berpindah, di mana kantor Caesar sedang digerebek banyak polisi. Ternyata, seseorang telah melaporkan kegiatan undian ilegal yang Caesar rencanakan. Dari hasil investigasi, bukan hanya Caesar yang masuk daftar pemeriksaan polisi, 20 peserta undian lainnya pun ikut terlibat dan akan diperiksa beserta si Francisca. Keesokan harinya, Francisca terlihat bersama pengacaranya mendatangi kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi karena kepintaran Francisca, ia memberikan keterangan palsu bahwa 20 peserta yang ikut undian tersebut sebenarnya acara amal teman-teman mendiang suaminya dan uangnya akan ia gunakan untuk membayar hutang suami, biaya hidup dan kebutuhan sekolah anaknya. Bagi pemenang undian akan mendapatkan kapal yacht milik Francisca. Mendengar keterangan Francisca yang logis, polisi langsung percaya lalu menutup kasus tersebut. Scene berpindah, di mana terlihat Caesar dan peserta miliarder lain sedang mengikuti acara pernikahan salah satu teman konglomeratnya. Mereka sangat beruntung. Berkat kecerdikan Francisca, akhirnya ia semua ikut terbebaskan dari ancaman penjara. Namun para konglomerat ini meminta hadiah undian diganti menjadi sebuah kapal yacht, seperti yang diceritakan Francisca kepada polisi. Rahasia Caesar juga terbongkar. Ternyata harga kapal tersebut 3 kali lipat dari biaya pendaftaran undian. Kini ia harus menanggung akibatnya karena telah menipu Francisca. Pada hari acara undian tersebut, terlihat di sebuah bandara Francisca, anaknya, dan bibi Rosaria ingin bepergian. Francisca ingin pindah negara untuk melupakan masa lalunya dan memulai kehidupan barunya di sana. Tiba-tiba Pak Polisi yang kemarin menangani kasusnya datang menghampirinya. Ia mau memberikan informasi kepada Francisca tentang nama orang yang sudah melaporkan undian ilegal itu. Tetapi Francisca hanya tersenyum. Film pun berakhir. Terima kasih teman-teman, sudah nonton alur film yang berjudul La Riva 1991. Dari channel yang biasa-biasa saja ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Pelajaran dari film ini adalah, janganlah sekali-kali teman ikut daftar dalam acara undian seorang janda karena itu dilarang. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Jangan lupa subscribe dan like video kami, agar teman-teman tidak ketinggalan alur cerita lainnya.